Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang buah-buahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran secara komprehensif, maka kita akan menemukan bahawa pada saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, lalu Allah pula menceritakan tentang neraka. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan larangan-larangan kepada kita. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang fasilitas-fasilitas surga, Allah pula menggambarkan tentang fasilitas-fasilitas neraka. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pepohonan dan buah-buah di dalam surga, Allah pula menggambarkan tentang buah-buahan dan pohon-pohonan di dalam neraka. Inilah yang disebut dengan basyira wa nadhira. Ada kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang sabar, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada basyir, berita gembira, berupa surga, berupa pahala, ajaran, dan juga nadhiran, peringatan-peringatan yang isinya adalah berupa neraka, ancamannya, kemudian juga dosa-dosa yang akan dilimpahkan kepadanya. Dalam dunia pendidikan diadopsi lalu menjadi istilah reward and punishment, di mana setiap perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh seseorang diberikan reward, dan pada saat orang melanggar akan aturan-aturan yang telah dibuat, maka dinamai dengan punishment, sanksi, dan juga hadiah, imbalan, agar adanya keseimbangan. Jamaah subuh yang berbahagia, Allah juga ingin memberikan motivasi kepada kita tentang itu, sehingga
kita benar-benar istiqamah, benar-benar teguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah siapkan fasilitasnya, menjadi sumber motivasi bagi kita orang-orang awam bahwa beribadah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala itu diperoleh dengan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Di antara buah-buahan yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai fasilitas dan pangan yang disiapkan oleh Allah kepada ahli neraka dikenal dengan syajaratuz zakum, pohon zakum. Kata ahli tafsir, pohon zakum inilah yang akan menghasilkan banyak buah, di mana nanti buahnya ini akan diberikan kepada penghuni neraka. Dalam tafsir disebutkan pohon zakum ini kecil pohonnya, kemudian daunnya rindang, tapi membawa aroma yang sangat busuk, aroma yang sangat bau. Bahkan digambarkan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dasarnya neraka jahim. Kalau seandainya kita bayangkan, memang sungguh sangat mengerikan. Neraka itu saja sebagai gambaran kepada manusia mestinya menjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon di dasar neraka itu bernama zakum, yang daunnya baunya luar biasa, membawa aroma busuk. Dijelaskan dalam tafsir-tafsir, belum memakannya saja, aroma saja sudah menjadi azab, baunya saja sudah menjadi azab, uqubah bagi ahli neraka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ahli tafsir mengatakan zakum itu asalnya daripada zuqmah, buah zuqmah, seperti penyakit lepra. Orang kalau makan, ketika dia makan buah itu akan berefek pada badannya, akan berefek pada tubuhnya, akan berefek pada bahaya bagi tubuhnya. Tadi disebut dengan zuqmah. Maka ada yang mengatakan tazakun, susah buah itu untuk ditelan, karena ada gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bahwa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, bahwa buahnya itu, buah zakum itu seperti ru'usus syayatin, seperti kepala syaitan, susah untuk dimakan, sehingga memakannya saja bagian daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena penduduk neraka ini kelaparan, orang lapar tentu apa saja dia mau makan, sehingga apa saja yang ada di hadapannya dia akan makan, meskipun tidak bisa dimakan, meskipun tidak bisa dimasukkan ke tenggorokan. Tapi orang lapar, dia akan berusaha sekuat tenaga dimasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Artinya bukan hanya mengunyahnya menjadi azab, tapi memasukkannya saja ke dalam mulut itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan zakum ini kepada orang-orang yang enggan ibadah. Sebuah pohon
dan yang menghasilkan buah yang sangat meriah. Tumbuhnya di dasar neraka jahim. Buahnya itu seperti kepala syaitan, ru'usus syayatin. Daun-daunnya itu aromanya sangat busuk. Menjadi azablah bagi manusia-manusia kelaparan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ahli surga. Dia mendapatkan zaitun, dia mendapatkan tin, dia mendapatkan kurma, dia mendapatkan anggur, dia mendapatkan delima. Bahkan semua buah-buah yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga dengan 72 rasanya. Manis 72 rasanya, asam manis 72 rasanya, digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Begitu pula buah-buah di dalam surga diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah-buah itu menjadi bagian daripada azab bagi penghuni neraka. Para ahli tafsir mengatakan bahawa zakum itu memang enggak ada di dunia ini. Kenapa? Karena memang tumbuhnya di dasar neraka itu. Beda dengan buah-buah di dalam surga yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan fasilitas surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu diberikan buah-buahan kepada mereka sehingga ahli surga berkata, dulu buah seperti ini pernah kita makan di dunia. Buah pisang seperti ini pernah kita makan di dunia. Anggur pernah kita makan di dunia. Delima pernah kita makan di dunia. Kurma pernah kita makan di dunia. Itu yang keluar dari lisan ahli surga yang memakan buah surga. Dulu pernah kita lihat buah ini, pernah kita rasakan buah ini. Akan tetapi tetap meskipun bentuknya sama, tapi rasa diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zakum ini, kalau seandainya zakum ini dilemparkan ke bumi, kalau seandainya daun-daunnya atau bahkan pohonnya tumbuh di bumi, zakum yang seperti digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, maka akan busuklah bumi ini, matilah penduduk-penduduknya, matilah makhluk-makhluk di muka bumi ini. Kenapa? Karena baunya, busuknya buah tersebut. Begitu ngeri pada saat para ahli tafsir menggambarkan tentang buah ini. Fa innahum laakiluna minha famali'una minhal butun. Buah itulah untuk mengenyangkan si perut. Daripada perut yang lapar itu dimasukkan ke dalam perut mereka, itu adalah buah zakum itu. Mudah-mudahan pada saat kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bentuknya naziran, peringatan-peringatan, terketuk hati kita, tergugah jiwa kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergetar hati kita pada saat mendengar ayat-ayat yang sifatnya naziran. Maka orang-orang saleh, orang-orang yang paham akan Al-Quran, pada saat dia bacakan ayat-ayat Al-Quran, tergugah, terketuk hatinya, keluar air matanya pada saat ia baca ayat-ayat tentang neraka. Sedih, menakutkan pada saat dia baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang fasilitas neraka. Tapi begitu bahagia mereka, senang, terharu pada saat dia mendapatkan, membacakan ayat-ayat yang Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang takwa kepadanya. Menjadi pertanyaan bagi kita,
masih samakah bagi kita pada saat membaca ayat-ayat yang cerita tentang surga dengan ayat-ayat yang cerita tentang neraka? Pada saat kita membaca suratul Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apakah rasa membaca ayat itu sama seperti membaca ayat-ayat Al-Maidah, ayat-ayat yang lain yang cerita tentang hukum-hukum muamalah, yang cerita tentang bagaimana kita memperlakukan saudara kita? Apakah masih sama? Tentang hari kiamat diceritakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sayang, kadang kita nyawa taban, kita baca Al-Qari'ah, taban lagi kita baca ayat-ayat yang lain. Belum muncul kesadaran diri kita ada kalanya untuk memahami lebih dalam ayat itu sehingga benar-benar kita rasakan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa riwayat disebutkan, pada saat dibacakan oleh sahabatnya, disuruh baca kepada sahabatnya akan ayat Al-Quran, kadang-kadang Nabi menangis mendengarnya. Senang bahagia ada kalanya. Tapi kadang itanya tentang kiamat, tentang dunia, tentang tambahan mandu itanya, karena ada rasa yang kurang pada diri kita, sehingga akibatnya apa? Tidak ada efek. Kadang-kadang rasa merasakan Al-Quran muncul di dalam jiwa kita. Maka mudah-mudahan pada saat kita gambarkan zakum ini, tergugah, tergerak hati kita bahwa memang mesti istiqamah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.